Kita, ya kumpulan insan manusia yang terkadang lupa tentang makna menjadi manusia. Kita terlalu asik dengan dunia 14 inci, perangkai barisan kode, dan menjodohkan hubungan antara router dengan server. Terkadang, kita pun bingung dengan masalah yang kita hadapi. Tetapi, pada akhirnya semua masalah itu pasti ada solusinya. Namun, kita pun tersadar bahwa dunia itu tidak seluas 14 inci. Jiwa petualang kita pun bersemangat dalam memahami kembali semesta yang ada di sekitar kita. Ini adalah tentang memahami diri kita satu sama lain. Ini semua masih tentang kita. Lombok adalah langkah awal untuk perjalanan kita semua. 29 September, pukul 5 pagi, kita berangkat dengan gairah dan semangat bergelora. Yeay! Tak ada gangguan berarti selama perjalanan. Kita sampai di Bandara Internasional Lombok kurang lebih jam 8 pagi waktu setempat. Pembawa adat, ya itu. Tempat singgah pertama kita adalah Desa Sade. Desa ini terkenal sebagai desa yang masih memegang teguh adat suku Sasak. Di sini kita bisa melihat berbagai rumah adat dan kesenian khas suku Sasak. Berdasarkan kisah yang diceritakan oleh ketua Desa Sade, rumah-rumah adat di sini tuh dibangun dengan lantai yang diplester dengan kotoran kerbau atau kotoran sapi. Proses ini tuh disebut dengan ngelulut, yang artinya membalut. Mereka percaya hal ini dapat mendinginkan rumah saat musim kemarau dan menghangatkan rumah pada musim hujan. Di desa ini juga dikenal dengan adat kawin culik. Dalam adat ini, sang lelaki harus menculik anak gadis yang mau dinikahi dari rumahnya dan dibawa pergi selama 24 jam. Ketika mereka kembali, mereka sah menjadi suami istri. Menarik bukan? Ayo, ada yang mau culik anak gadis di sini nggak? Perjalanan selanjutnya, kita singgah di pantai Tanjung An. Pantai dengan hamparan pasir putih dan laut biru yang meneduhkan. Kita bisa menikmati indahnya pantai ini dari tebing yang berada di salah satu sudut pantai. Suara debur ombak yang menenangkan jiwa. Hangatnya pasir di kaki ketika berjalan menyusuri bibir pantai. Tanjung An adalah perpaduan keindahan yang menakjubkan. Setelah itu kita ke Pantai Seger. Tempatnya adem karena banyak saungnya dan tidak ramai seperti sebelumnya. Beberapa dari kita ada yang mendaki bukit untuk melihat keindahan laut yang di Pantai Seger. Setelah mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, kita pun merasa lapar. Lalu makan sejenak untuk mengisi energi. Berikutnya kita ke Pantai Kuta, bukan Kuta yang seperti di Bali ya. Di sini kita bermain-main dengan pasir dan menceburkan diri ke pantai. Beberapa orang penyuka sepak bola bermain sepak bola mini di pantai. Tak peduli dengan segala aturan dan jumlah pemain, kita hanya saling berebut bola sambil tertawa lepas penuh canda. Sebelum balik ke hotel, kita mampir dulu belanja di pusat oleh-oleh Lombok Exotic. Kita melepas letih di Hotel Aruna yang berlokasi di Senggi, hotel yang sangat nyaman dan menarik. Arsitektur hotel ini sangatlah artistik, keren banget lah pokoknya. Kamar di hotel ini memiliki kamar mandi bertirai, yang sudahlah mungkin kita sudah tahu maksudnya.
Pagi di hari berikutnya kita berangkat menuju Gili Trawangan. Sebelum sampai Pelabuhan Mertigi untuk menyeberang ke Gili Trawangan, kita sempat berhenti sebentar di Bukit Malimu. Di sini kita menikmati indahnya pemandangan pantai dengan latar belakang Gunung Agung Bali dan 3 Pulau Gili. Mau beli apa, Pak? Kopi Pak, nggak pakai kopi boleh? Oh. Ketika sampai di Gili Trawangan, kita disajikan pemandangan yang lumrah terjadi di sana, yaitu melihat bule-bule berjemur berenang di pantai Gili Trawangan. Kita ke Gili Trawangan bukan sekedar melihat pemandangan di luar saja, kita pun ingin melihat pemandangan di dalamnya. Tiga kotor lagi sama aja. Kita pun memutuskan untuk snorkeling. Kita menggunakan glass bottom boot untuk menuju ke spot snorkeling. Sampainya di spot snorkeling, setiap orang menceburkan diri ke laut. Layaknya anak kecil yang pertama kali melihat laut, kita bertingkah pola dengan riang. Berenang dan menyelam menikmati indahnya semesta bawah laut ciptaan Tuhan. Walaupun ada sebagian dari kita yang sedikit khawatir akan keberadaan kaiju di lautan lepas. Setelah puas menyelami lautan, kita pulang menuju ke hotel beristirahat sejenak. Malamnya, kita pergi mencari makan. Sampai di tempat tujuan, kita pun disuguhi ayam bakar taliwang dan hidangan khas Lombok lainnya. Setelah makan malam, kita mampir lagi ke pusat oleh-oleh Sasaku, di mana ada banyak pernak-pernik dan kaos bertema Lombok yang menarik. Ketika sampai di hotel, kita berkumpul di ruang tengah untuk menyimak kabar terbaru dari Mas Bagus, Kepala Divisi IT Detikom. Salah satunya adalah tentang pensiunnya sang pendiri Detikom, Budiono Darsono. Beliau adalah seseorang yang selama ini telah dianggap sebagai sahabat, keluarga, dan guru pada generasi muda Detikom. Akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi di kantor, tapi semua ini pasti ada hikmahnya. Pukul 10 pagi, kita berangkat menuju Bandara Lombok. Kita sempat mampir ke rumah makan lokal untuk mengisi perut sekali lagi. Dalam perjalanan pulang, tak ada yang tahu isi pikiran masing-masing. Satu hal yang pasti, semua yang telah kita lewati bersama merupakan kenangan berkesan yang tak lekang oleh waktu. Karena kita tak sekedar penghuni dunia 14 inci, karena kita adalah keluarga. Dan ini semua masih tentang kita.